guys, welcome back di my channel. Terima kasih banyak yang udah klik video ini dan terima kasih banyak yang baru mampir ke channel aku ya. Kenalin, aku Anggi Afriana. Seperti di judulnya, aku akan mengupdate skincare rutin aku. Karena emang udah lama banget aku nggak buat video updatean skincare rutin aku. Karena kemarin juga aku baru update body care rutin aku. Itu juga udah lama banget, kalau nggak diingatkan sama kalian aku nggak akan buat. Nah, aku akan kasih lihat sama kalian skincare rutin yang aku lagi pakai, karena memang kan minimal untuk update skincare rutin itu selama 6 bulan atau 8 bulan. Kenapa harus diupdate? Ya jawabannya ada di video aku yang ini nih. Kalian bisa cek videonya di sini. Nah, sekarang aku akan kasih lihat sama kalian beberapa produk yang lagi cocok banget nih di kulit aku. Dan di sini aku nggak akan kasih lihat sama kalian secara detail banget ya, ingredients, packaging, segala macam satu produk ini. Aku hanya kasih lihat sama kalian beberapa produk yang memang pure aku pakai setiap harinya, dan produk yang benar-benar cocok banget untuk jenis kulit aku. Ya, rekomendasi juga buat kalian yang emang sama jenis kulitnya sama aku. Jenis kulit aku itu sensitif, cenderung extra dry ya. Jadi ini produknya emang benar-benar cocok banget ke kulit aku. Tanpa banyak basa-basi, I hope enjoy this video. Don't forget like, comment, and subscribe, and happy watching. Oke guys, aku sudah bawa beberapa skincare rutin aku. Ini beberapa skincare yang pure aku pakai setiap hari, dan aku akan sebutin beberapa produknya itu sesuai seperti pemakaian skincare gitu ya. Jadi tahap dari yang paling cair lalu ke padat. Jadi yang pertama aku pakai sebelum aku ritual wajah aku ya, itu biasanya aku membersihkan wajah aku untuk mengangkat semua kotoran-kotoran setelah aku beraktivitas di luar, itu pemakaian micellar water. Aku membiasakan sebelum cuci muka tuh aku harus benar-benar memaksimalkan kulit aku tuh dengan bersih dengan pemakaian micellar water. Dan micellar water yang aku pakai saat ini adalah dari Biore. Ini bagus banget karena dia kayak apa ya, ngangkat kotoran tuh benar-benar maksimal banget. Terus kayak ingredientsnya juga bisa membersihkan serta mencerahkan kulit aku. Dan sebenarnya sih ini baru aku pakai, ini botol kedua, karena emang aku suka aja gitu. Jadi kalau misalkan aku habis make up itu keangkatnya tuh maksimal banget. Karena emang sebelumnya juga kalau misalkan aku lagi yang emang nggak pakai make up, terus aku hanya keluar rumah yang emang nggak begitu banyak debu gitu ya, aku biasanya pakai micellar water dan Nivea yang ini. Nah, yang ini tuh aku sukanya karena emang dia itu 0% alkohol, jadi dia aman banget untuk kulit sensitif. Lagi males, super males banget gitu ya pakai micellar water, karena micellar water kan membutuhkan kapas gitu ya. Jadi kalau misalkan aku lebih ke traveling gitu ya, untuk membersihkan muka, aku biasanya pakai facial cleansing wipes yang ini. Jadi nih, ini tuh dia berupa kayak tisu gitu ya, tapi dia memang fungsinya untuk membersihkan kulit wajah kita gitu. Dia benar-benar maksimal banget angkat kotoran yang ada di wajah kita. Aku pakai facial wash dari Steph's yang apricot yang ini. Ini sabun wajah yang benar-benar enak banget di kulit aku, karena emang cenderung orang yang kulitnya sensitif itu lebih cocok pemakaian facial wash itu bertekstur yang cair gitu ya. Dan aku suka banget karena dia benar-benar 100% ekstra dari buah-buahan, dan emang wangi banget, wanginya tuh wangi buah banget. Terus dia tuh benar-benar bisa menghaluskan dan melembutkan kulit aku, dan dia tuh kayak bisa ngontrol minyak gitu loh. Dan aku suka banget sama produk ini karena emang bikin ke kulit tuh ngebersihinnya maksimal banget, terus kayak bikin keset halus gitu. Dan yang kedua aku pakai whitening facial wash dari Scarlett Whitening ini. Ini juga enak banget karena dia mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E yang bisa mencerahkan, terus bisa melembabkan serta melembutkan kulit aku. Jadi aku makainya dua sesuai kebutuhan kulit aku aja. Next, setelah aku cuci muka, biasanya aku kalau jadwalnya untuk scrub wajah aku, untuk eksfoliasi kulit aku tuh seminggu 2 kali gitu ya.
aku biasanya pakai Stifus ini. Kedua ini yang varian apricot sama oatmeal scrub and mask yang ini. Ini sebenarnya kayak sepasang aja gitu sama facial washnya ya. Kenapa aku suka banget dan emang nggak ganti-ganti gitu variannya, karena emang aku suka aja gini sama kedua ini. Emang wanginya favorit banget aku sama yang ini, yang kedua ini, karena emang dia benar-benar bisa bikin kulit aku tuh halus, terus benar-benar lembab, dan benar-benar bisa mengangkat sel kulit mati aku. Dia benar-benar maksimal banget, scrub paling bagus buat aku. Dan setelah cuci muka, aku biasanya nggak langsung pakai toner sih, langsung pakai face mist dulu gitu, untuk kayak bikin apa ya, merasakan nutrisinya tuh dapat aja gitu untuk ngembaliin pH kulit aku. Aku biasanya pakai face mist dari Wardah yang si Defense with Vitamin C yang ini. Lalu Hada Labo yang ini. Ini kedua face mist ini enak banget kalau udah disemprotin. Aku mah udah nggak nanggung kalau pakai face mist tuh udah semprot kayak kayaknya enak banget, seger banget gitu. Dan kalau face mist yang Pixi ini biasa aku pakai kalau misalkan aku sesudah make up, jadi bisa bikin awet make up aku aja. Dan next untuk toner, aku di sini pakai yang lagi cocok, aku sebutin aja ya. Ini yang Hato Mugi. Nggak tahu sih kenapa, karena emang bukan karena aku ikut-ikutan yang lagi viral di TikTok, tapi emang sempat di pikiran aku tuh kayak merasa, oh aku pengen tahu dong kayak apa ya, karena emang aku tipe kulitnya itu lebih cenderung sensitif, jadi lebih memilih tuh produk yang benar-benar bisa cepat meresap ke kulit gitu. Dan Hato Mugi ini dia benar-benar bagus banget ke kulit aku. Dia bisa menyerap lebih cepat ke kulit, terus dia bisa menghaluskan, mencerahkan, terus bisa kayak mengembalikan pH kulit setelah kita mencuci wajah gitu ya. Dan ini bagus banget. Terus dia kayak apa ya, kayak benar-benar menutrisi kulit aku menjadi lebih lembab. Ini sebenarnya awet banget loh. Ini 3 bulan dan ini tuh udah aku taruh sebenarnya di botol spray, jadi bisa juga buat face mist juga gitu. Aku suka banget sama Hato Mugi ini. Ini awet banget loh guys. Ini super besar banget. Terus fungsinya juga baik banget untuk kulit wajah. Dan aku juga masih bertahan dengan toner dari COSRX yang ini. Ya, yang AHA BAH. Ini sebenarnya lebih ke exfoliating toner gitu, jadi aku lebih nggak terlalu sering pakainya tuh kayak seminggu 3 kali aja aku pakai rutin gitu, karena emang kan dia lebih ke exfoliate gitu ya. Dan untuk keseharian yang sering aku pakai juga setiap malam gitu, aku pakai toner yang Oriflame, yang Love Nature, yang brightening toner ini. Ini bagus banget karena emang dia kayak apa ya, semua jenis kulit itu cocok, dan bagusnya itu dia kayak lebih apa ya, membuat kulit tuh kayak lebih soft gitu, menutrisi kulit tuh bener-bener enak aja gitu, lembut, terus bersih banget ke kulit gitu. Jadi kayak dia tuh bisa bikin ngebersihin kulit gitu kan, karena emang aku tuh kalau pakai toner bukan hanya pakai tangan aja gitu, aku biasa pakai kapas, dan itu bisa banget ngebersihin kulit dan dia bisa mencerahkan kulit karena emang dia ada ekstra lemonnya gitu, dan dia benar-benar bisa bikin mencerahkan kulit wajah. Aku saat ini pakai essence dari Wardah White Secret, dan ini juga masih bertahan, tapi ini aku jarang banget pakai dan ini juga udah mau habis ya. Sebenarnya ini cocok kalau misalkan kulit yang lagi kayak punya masalah aja gitu pada kulit, misalkan kayak lagi masalah sensitif, geradagan gitu, kayak lebih beruntusan, jerawatan. Aku lebih sering pakai essence yang ini, yang dari COSRX ya. Ini awet banget dan emang sih harganya lumayan, jadi aku kayak ngirit-ngirit gitu loh pakainya. Tapi kalau yang super cair, yang untuk saat ini yang benar-benar cocok sama aku sekarang tuh yang Wardah White Secret ini. Jadi kedua essence ini sebenarnya aku sering pakai, tapi sesuai dengan kebutuhan jenis kulit aku aja. Untuk serum, biasanya aku yang nggak macam-macam sih serumnya. Untuk saat ini aku masih bertahan di serum dari Scarlett Whitening ini.
karena emang aku pakai 2 serum ini sesuai dengan kebutuhan jenis kulit aku aja sih. Kalau misalkan aku lagi berjerawat, aku pakai yang acne serum. Kalau misalkan aku lagi ingin mencerahkan, melembabkan, serta bikin kulit aku benar-benar tenang gitu, aku pakai yang Practically Ever After serum ini. Nah, sebenarnya penujuan serum itu aku lebih ke kayak mencerahkan serta kayak menghilangkan bekas jerawat atau bintik-bintik hitam aja sih gitu. Dan untuk saat ini yang cocok sama aku itu ya kedua serum ini guys, karena emang dia benar-benar bisa menutrisi kulit aku tuh dengan sempurna, terus maksimal banget, dan teksturnya juga mudah menyerap ke kulit. Ini juga rekomendasi juga buat kalian yang kulitnya sama kayak aku, pakai serum dari Scarlett Whitening ini. Next, ini sebenarnya penting nggak penting dalam tahap skincare ya, tapi menurut aku penting banget face oil ini, karena semenjak aku lepas dari krim dokter itu juga aku lebih sering pemakaian sebelum pakai produk-produk yang lain. Aku membiasakan pakai face oil, berupa face oil mereknya apa aja. Biasanya sih aku pakai bio oil, tapi karena emang sebenarnya itu basicnya nggak terlalu untuk muka gitu, jadi aku cari yang benar-benar khusus untuk wajah. Yang udah aku pakai saat ini dan cocok banget ke kulit aku adalah Everpure yang Sweet Almond Oil dari Everwhite yang ini. Kelihatan gak sih guys? Nah, pokoknya dia ini banyak variannya, tapi yang aku cari memang sesuai dengan kebutuhan kulit aku. Kulit aku tuh kan lebih cenderung extra dry, terus sekarang suka kayak kering gitu loh, di crack-crack gitu tuh di sini. Dan yang Sweet Almond Oil ini benar-benar aromanya tuh ya emang seperti face oil biasanya gitu ya, nggak terlalu menyengat dan nggak terlalu wangi juga, tapi dia manfaatnya bagus banget. Aku suka banget sama hasil yang aku dapat semenjak aku rajin pakai Sweet Almond Oil dari Everwhite ini. Kenapa? Aku juga nggak terlalu pakainya terlalu sering, enggak sih, jadi kayak seminggu 2 kali aja sih gitu, atau enggak seminggu 3 kali aku pakai sebelum tidur gitu, karena emang enak banget. Dia bisa melembabkan, terus kayak dia bisa bikin ngelupas kulit yang benar-benar emang kulit mati gitu, kayak mengangkat sel kulit mati aja gitu, jadi kayak dia ngembaliin kulit baru gitu. Dan ini bagus banget, aku rekomendasi banget. Berapa kali aku bilang ini benar-benar bagus banget yang Everpure Sweet Almond Oil dari Everwhite. Night cream dan day creamnya aku pakai dari Scarlett Whitening. Kalian bisa lihat manfaat dari day cream dan night cream Scarlett Whitening ini di video aku yang ini ya. Nah, semua ingredients, packaging, atau segala manfaat lebihnya kalian bisa lihat reviewan aku di video aku yang itu. Ini aku pakai sesuai dengan kebutuhan kulit aku aja ya. Kalau misalkan aku lagi berjerawat, aku pakai yang acne seriesnya. Ini ada krim malam dan krim siangnya juga. Dan kalau misalkan kulit aku lagi tidak bermasalah tapi aku hanya ingin melembabkan, mencerahkan, serta bisa bikin kulit aku lembab lembut, itu ya yang Practically Ever After Cream Day sama night creamnya yang ini. Ini bagus banget, dan sementara dia benar-benar cocok banget untuk kulit aku. Untuk sunscreen, aku amat sangat selektif banget dan paling suka memakai sunscreen karena buat aku penting banget. Kenapa sebegitu pentingnya? Karena penjelasannya udah aku kasih tahu di video aku yang ini. Pokoknya kalian bisa cek video ini karena emang video ini amat sangat penting banget untuk kasih lihat sama kalian edukasinya lah gitu. Intinya beberapa tahap skincare yang gak boleh dilewati. Dan buat aku juga kalau misalkan kalian pakai skincare yang mahal, terus seberapa banyak kalian pakai skincare itu percuma kalau kalian nggak pakai sunscreen gitu. Nah, beberapa sunscreen yang aku pakai saat ini adalah, kalau misalkan di rumah aja, aku biasanya pakai yang cair-cair aja dan yang SPF-nya tuh yang nggak terlalu tinggi. Aku biasanya pakai yang Skin Aqua. Nah, ini karena emang ini teksturnya tuh mudah menyerap, terus dia nggak padat, nggak lengket gitu. Aku suka banget. Terus ada Emina yang Sun Battle yang ini, yang SPF 45. Ada dari COSRX yang ini, Nivea Sun
and white yang SPF 50 yang warna pink. Ada nggak sih guys, ini lightingnya terlalu terang, pokoknya ini aja ya. Nah ini cocok banget setelah aku pakai sunscreen. Biasanya kalau misalkan aku keluar itu biasanya aku timpah lagi sama base makeup aku, yaitu Maybelline yang Baby Skin ini. Kenapa? Dia karena bisa bikin kulit aku tuh kayak cerah, terus bisa pinkish gitu. Aku suka banget sama ini. Mereka benar-benar bisa menjaga kulit aku dari ganasnya paparan sinar UV, dan aku suka banget nih karena emang sunscreen yang udah aku sebutin tadi itu adalah sunscreen yang jujur buat aku benar-benar rekomen banget dan emang bagus banget ke kulit. Dia kayak ada vitaminnya juga, terus bisa bikin efek kulit kita tuh cerah, terus terlindungi banget. Dan kalau misalkan kulit aku emang bener-bener lagi berjerawat parah ya, kalau misalkan kayak aku lagi menstruasi gitu, biasanya kan hormon tuh naik, terus biasanya berjerawat parah, itu aku biasa pakai obat total jerawat aku dari Everwhite yang ini. Nah ini ya, ini bagus banget kalau untuk kayak meredakan jerawat aku tuh yang lagi merada. Untuk nutupin jerawat aku biasa aku pakai Derma Angel yang ini, Acne Patch ini. Ya walaupun sebenarnya ditimpa sama bedak pun juga agak-agak masih kelihatan ya, tapi daripada aku kayak terlihat banget kan kalau misalkan jerawat lagi matang-matangnya itu kan kayak ada nanahnya gitu kan, jadi kayak bikin malu aja gitu. Aku biasanya tuh ya pakai Acne Patch ini yang ini guys. Ngilangin bekas jerawatnya, aku emang nggak berharap hanya satu produk, jadi aku juga ngebantu bekas jerawat aku tuh sama obat total dari Agnes yang ini. Nah ini efektif banget nih guys kalau kalian rutin pakai ini ya. Walaupun memang produk tuh banyak banget yang bisa menghilangkan bekas jerawat, tapi sebenarnya bukan 100% menghilangkan, lebih kayak memudarkan bekas jerawatnya aja. Dan kalau Agnes ini tuh kayak aku tuh ngerasa kalau aku pemakaian rutin ini dia benar-benar kayak bisa memudarkannya tuh lebih cepat aja gitu, karena emang teksturnya juga bening dan mudah menyerap gitu ya. Jadi dia kayak lebih cepat menghilangkan hitam-hitam yang bekas jerawatnya itu tuh dengan efektif banget nih guys yang Agnes yang ini guys. Untuk eye cream aku pakai dari Joylab yang ini. Cream ini benar-benar penting banget di tahap skincare. Kenapa? Karena percuma kalau misalkan kayak skincare kalian itu kalian udah pakai berlayer gitu, tapi kalau misalkan mata kalian tuh kayak menjerawat gitu ya, karena kayak penuaan dini pun terlihat dari mata gitu. Jadi kalau kalian nggak merawat kulit mata kalian atau nggak garis-garis halus di mata kalian tuh percuma aja. Ini aku rekomendasi juga buat kalian yang emang sering begadang banget. Dia kayak mudah menyerap gitu, terus teksturnya ringan juga, terus nggak bikin pedih di mata, bisa bikin kayak ngilangin mata panda gitu, terus kayak memudarkan hitam di bawah mata juga. Kalian bisa pakai eye cream dari Joylab ini. Dan next untuk masker wajah aku kayaknya nggak terlalu fokus harus satu merek gitu. Aku sih orangnya lebih nyoba-nyoba aja selama itu benar-benar cocok, karena emang aku juga lebih sering buat masker alami seperti di video aku yang ini. Nah kumpulan masker-masker alami juga udah aku cantumin di playlist channel YouTube aku ya, jadi kalian bisa cari. Dan untuk sementara yang aku lebih sering cocok pakai yaitu dari Innisfree yang ini, Super Volcanic Pure Clay Mask yang ini. Dia kayak apa ya, boom banget gitu ya untuk mengontrol minyak berlebih, terus kayak mengecilkan pori-pori, terus kayak ngebersihin komedo aku gitu. Ini bagus banget, super banget, aku suka banget. Lalu kalau misalkan aku lagi kepengen yang emang lebih alami-alami atau enggak masker organik aja, aku biasa pakai yang ini, Resolution yang ini. Yang lagi aku pakai yang varian coklat. Ini enak banget, varian coklat dan green tea, aku suka banget. Sebenarnya produk mereka semua ini bagus variannya, tapi yang aku pilih memang sesuai dengan kebutuhan kulit aku. Dan sementara yang aku suka banget sama yang varian coklat ini karena dia benar-benar bisa memoisturize kulit aku dan bisa bikin kulit aku tuh kayak cerah, karena di sini kan ada efek brightening dan moisturizing juga.
Peel off mask-nya aku lebih suka pakai Hana Sui yang egg white yang ini. Ya kayak apa ya, telur putih gitu ya, jadi kayak dia bisa ngangkat. Emang sih nggak terlalu signifikan banget, tapi dia kayak bener-bener bisa bikin kulit tuh kayak lembut aja gitu setelah pemakaian rutin peel off mask ini. Sleeping mask-nya itu aku pakai yang dari Viva yang ini. Ini bener-bener lembut banget kalau abis pakainya itu ya, setelah paginya aku bilas gitu. Ini enak banget dibawa tidurnya. Kenapa suka banget? Karena dia emang nggak, sebenarnya untuk brightening sih aku nggak dapat ya. Tapi untuk kayak menjaga kelembapan, terus bikin lembut, bikin kenyal gitu kulit tuh, ini dapat banget nih Viva ini nih. Harganya terjangkau tapi manfaatnya kaya banget. Terus juga ini aku habis sih sebenarnya pakai yang Laneige yang ini karena emang ini mahal sih, jadi ya aku lebih ngirit pakai yang juga. Yang mau tahu sebenarnya bedanya apa sih, masker tuh sebenarnya banyak, tapi manfaat atau yang kegunaannya tuh seperti apa, tekstur seperti apa, cara pakai seperti apa, kalian bisa lihat video aku yang ini. Dan yang terakhir, aku untuk perawatan bibir biasa pakai Sugar Rush dari Emina yang ini. Yaitu bentuknya itu seperti gula gitu, jadi dia bisa kayak mengangkat sel kulit mati yang emang lagi pecah-pecah gitu. Aku biasa scrub kulit bibir aku pakai Sugar Rush dari Emina ini. Ini bagus banget nih, dan dia tuh kayak apa ya, hasil tuh bisa bikin merah, terus hasilnya bisa bikin lembut, lembab ke kulit bibir aku. Dan setelah itu biasanya aku sebelum tidur pakai lip sleeping mask yang dari Laneige yang ini. Kalau misalkan ini udah habis karena emang ini mahal gitu, aku biasanya pakai Vaseline yang rose sleep ini, yang ini guys. Nah ini tuh bagus banget, dia bisa mencerahkan, terus bisa melembabkan kulit bibir aku. Oke guys, itu aja rangkaian beberapa produk skincare rutin aku yang sering banget aku pakai setiap harinya, dari pagi, siang, malam, sampai sore. Pokoknya pure itu setiap hari yang lagi aku pakai dan cocok banget untuk di kulit sensitif aku. Dan next video aku akan kasih lihat sama kalian cara pakainya untuk pagi hari di day cream, atau untuk di malam hari yang night creamnya seperti apa nih, night rutin aku, dan apa aja yang produk-produk yang aku pakai. Nanti aku akan kasih lihat sama kalian, insya Allah ya, aku akan buat. Semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian juga. Dan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. I hope enjoy this video. Don't forget like, comment, and subscribe, and share ke media sosial kalian kalau kalian suka sama video aku. Oke, see you next. Bye bye.